Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan juga Umida sebagai pengasuh pesantren Super Kamlar Ibn Fida, dan juga Gus Awa, Gus Amik, Neria, Neng Faria, dan juga Neng Ria, dan juga Neng Zara, dan juga Neng Kamila, dan juga segenap guru-guru yang saya hormati, dan juga bapak pengurus, wabil khusus Barifki sebagai menteri dan juga koordinator peta imajinasi Hanifida, dan juga pada orang tua saya yang sekarang berada di rumah, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini saya Tarzana Aziza dari kelas 10, masih kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Quran Lariban Fida, harusnya udah naik. Akan mempresentasikan menjelaskan tentang hadis yang dilihat dari segi kuantitas dan juga kualitas. Nah, yang pertama tuh dari segi kuantitas. Nah, kalau dari segi kuantitas yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada hadis mutawatir dan yang kedua tuh ada hadis ahad. Nah, kalau hadis mutawatir dia tuh artinya tuh mutabi atau mutatabi, yang dia tuh memiliki arti datang berturut-turut dan dia tuh nggak ada jedanya. Nah, tapi juga ada yang berpendapat kalau hadis mutawatir itu dia tuh diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Nah, lalu syarat-syarat hadis yaitu menjadi hadis mutawatir, yang pertama tuh diriwayatkan oleh sejumlah perawi besar, lalu dia tuh memiliki keseimbangan antara tabaqat pertama dan juga berikutnya. Lalu yang terakhir tuh mendapat anggapan panca indera. Nah, hadis mutawatir dia tuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama tuh ada maknawi, yang pertama tuh ada lafzi, maknawi, dan juga amali. Lalu yang kedua hadis ahad. Nah, hadis ahad itu dia tuh dibagi menjadi dua. Nah, ahad sendiri dia tuh artinya satu. Nah, jadi hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Yang pertama tuh ada hadis masyhur. Nah, hadis masyhur itu berasal dari kata syahra yasuru, syahran. Nah, dia itu al-ma'ruf bainan nas. Jadi dia tuh terkenal di kalangan orang banyak. Nah, dia tuh disampaikan oleh orang banyak juga, tapi dia tuh masih di bawahnya hadis mutawatir. Lalu yang kedua tuh ada hadis ghairu masyhur. Ya, ghairu masyhur. Nah, hadis ghairu masyhur dia tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada hadis aziz, yang dia tuh kata aziz sendiri artinya tuh mulia, tapi hadis ini tuh sangat jarang. Nah, di sini tuh diriwayatkan oleh dua orang tapi dalam satu tingkatan. Yang kedua tuh ada hadis gharib. Nah, gharib sendiri dia tuh artinya tuh adalah jauh, menyendiri. Nah, jadi hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Lalu yang kedua dilihat dari segi kualitas. Nah, dia tuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama tuh ada hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Nah, yang pertama tuh, kita bahas yang hadis sahih dulu. Nah, hadis sahih itu dia tuh artinya itu adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah. Nah, dia tuh adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sanadnya itu bersambung. Lalu perawinya itu adil dan juga David itu mempunyai kelebihan ingatan. Lalu dia tuh diterima oleh perawi yang adil dan juga David. Lalu di dalamnya itu tidak ada kejanggalan dan juga tidak ada cacat. Itu kalau hadis sahih. Nah, yang kedua ada hadis hasan. Nah, hasan sendiri ya kan pasti udah tahu hasan tuh artinya adalah baik. Nah, tapi hadis hasan itu sebenarnya hadis hasan itu ya mirip-mirip sama, bukan hampir-mirip sih. Dia itu juga sanadnya itu bersambung, perawinya adil tapi kurang kedabitannya. Lalu tidak ada syad dan juga tidak ada catatan. Jadi yang bedain hadis hasan dan juga hadis sahih itu adalah kalau hadis sahih itu adalah perawinya itu adil dan juga David. Kalau sama hadis hasan itu perawinya itu adil tapi kurang kedabitannya. Lalu yang terakhir itu dia tuh masih berada di bawahnya perawi hadis sahih. Lalu yang terakhir tuh ada hadis dhaif. Nah, dhaif sendiri artinya adalah lemah. Nah, dia itu tidak ada syarat di dalamnya, itu tidak ada syarat hadis sahih. Nah, dia itu juga kurang salah satu dari satu syarat. Oke.
Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.